Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Di sini Bapak akan mencoba menjelaskan materi pada semester 2 ya. Kita masih belajar PKN. Kita bahas sama-sama dengan materi semangat kebangkitan nasional tahun 1908 pada kelas 8 semester 2. Oke, langsung saja pada materi pokok yang kalian harus pahami ya. Nah, ini ada materi pokok yang kalian wajib pahami dan ketahui. Yang pertama ada makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan ya. Yang ketiga, peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Ini materi pokok yang kalian harus pahami. Oke. Pada bagian ini, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, kondisi bangsa Indonesia ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, ini kondisi bangsa Indonesia ketika bangsa Portugis berkuasa di Indonesia. Bangsa Portugis merupakan bangsa Barat pertama yang menguasai kerajaan di Nusantara. Portugis pun semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah. Berita mengenai kekayaan Malaka kemudian mendorong Raja Portugal mengutus Diego of des Square atau pergi ke Malaka. Nah, ini pada tahun 1522 ya. Portugis bersekutu dengan Ternate. Bahwasanya Portugis mendirikan kantor dagang lengkap dengan benteng di Ternate ya, serta memperoleh hak monopoli di pusat rempah-rempah. Yang kedua, kondisi bangsa Indonesia ketika bangsa Belanda berkuasa di Indonesia. Nah, ini sangat lama penjajahan Belanda ke Indonesia. Ya. Belanda pertama datang ke Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Pelanuhan Banten. Namun kedatangan Belanda diusir penduduk Banten karena kasar dan sombong. Belanda datang ke Indonesia dipimpin oleh Jacob van Heck pada tahun 1598. Oke ya, selanjutnya, nah ini adalah tokoh-tokoh perjuangan pada tahun 1908. Nah, ini ada Pati Unus atau Pangeran Sabrang Lor ya, adalah Sultan Demak kedua yang memerintah dari tahun 1518 hingga 1521. Memimpin di Pati Unus pada tahun 1521 melakukan perlawanan terhadap Portugis di Malaka dengan dibantu oleh armada Aceh, Palembang, dan Bintan. Nah, itu adalah sosok Pati Unus. Yang kedua yaitu Raja Mataram ya, yang sering kita ini
Memang dia memakai gelar sultan sehingga dikenal dengan sebutan Sultan Agung ya. Sultan Agung memerintah Mataram dari tahun 1613 sampai 1645. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Mataram mencapai kejayaan. Pada saat pemerintahannya, Mataram menyerang ke Batavia 2 kali, pada tahun 1628 dan tahun 1629, namun masih gagal. Selanjutnya ada Sultan Agen Triasa dari Banten ya. Perlawanan rakyat Banten kepada Belanda dilakukan oleh Sultan Agen Triasa ya. Keinginan Belanda untuk mendapatkan menguasai pelabuhan Banten mendapat pertentangan sang sultan. Nah, ini selanjutnya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin bekerjasama, Makassar mencapai masa kejayaan. Bahwasanya Belanda yang mengetahui bahwa Makassar merupakan jalur perdagangan internasional ya, dan penghasil lada membuat mereka ingin menguasai Makassar. Nah, itu adalah tokoh-tokoh. Nah, selanjutnya ada Patimura ya, Thomas Muthelesi ya. Thomas Muthelesi ini dari Maluku. Pada tanggal 16 Mei 1817, rakyat Maluku di bawah pimpinan Patimura ini melakukan penyebaran ke pos Belanda dan berhasil merebut benteng Dorstad ya. Selanjutnya ada Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Nah, rakyat Minangkabau bersatu melawan Belanda. Terjadi pada tahun 1830 sampai 1837 perlawanan terhadap Belanda di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Kayak itu beberapa tokoh. Nah, selanjutnya ada Pangeran Diponegoro ya, yang sering disebut Ontowiryo ya, dari Yogyakarta. Ini Pangeran Diponegoro dengan nama kecilnya Raden Mas Ontowiryo ya, putra sulung Sultan Hamengkubuwono. Nah, dia lahir pada tahun 1785. Melihat penderitaan rakyat, hatinya bergerak untuk memperjuangkan. Nah, ini selanjutnya ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin. Nah, perlawanan rakyat Banjar dipimpin oleh Pangeran Hidayat dan Pangeran Antasari. Perlawanan tersebut terkenal dengan Perang Banjar, berlangsung dari tahun 1859 sampai 1863. Setelah Pangeran Hidayat ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, perlawanan rakyat Banjar masih terus dilakukan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Oke ya, terakhir ini ada tokoh Sisingamangaraja. Nah, dia dari Tapanuli, Sumatera Utara. Dia pada Tapanuli pada tahun 1849 dan menjadi raja pada tahun 1867. Saat bertahta, ia sangat menentang penjajahan dan melakukan perlawanan. Akibatnya ia dikejar-kejar oleh penjajah ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada beberapa perintis pembangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan.
Republik Indonesia. Nah, ini ada faktor yang pertama, pendorong kebangkitan pada tahun 1908. Nah, ini ada yang pertama, faktor internal. Faktor internal atau faktor dari dalam yang mendorong munculnya kebangkitan nasional, seperti penjajahan mengakibatkan terjadinya penderitaan rakyat Indonesia yang tidak terkira. Nah, sistem penjajahan Belanda yang memang tidak terkira ini serta semenang-menang terhadap warga pribumi ya, telah menyadarkan penduduk Indonesia tentang adanya sistem kolonial ya, kolonialisme dan imperialisme ya. Nah, kalau selanjutnya pada faktor eksternal ya, mendorong faktor dari luar yang munculnya kebangkitan nasional. Yang pertama, munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, semangat nasional, ataupun perasaan senasib sebagai bangsa terjajah. Nah, munculnya nasionalisme di Asia dan di negara-negara jajahan lainnya ya. Nah, di seluruh dunia ini telah mengilhami tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Nah, di sini ada suatu organisasi ya, berdirinya Budi Utomo ya. Nah, sejarah Budi Utomo pembentukannya berawal dari perjalanan Dr. Wahidin yang mengadakan kampanye di kalangan priai Jawa antara tahun 1906 sampai 1907 yang bertujuan meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Meningkatkan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar ya. Nah, tujuan Budi Utomo mengenai kemajuan yang harmonis bagi masyarakat Jawa dan Madura. Pada waktu itu, ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal karena itu yang dihendaki Budi Utomo. Nah, ini ada beberapa tujuan dapat dicapai, maka Budi Utomo melakukan tindakan melayani. Yang pertama, memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan Dr. Wahidin. Yang kedua, memajukan pertanian, peternakan, perdagangan, kemajuan harus diliputi bidang perekonomian, memajukan teknik dan industri ya, menghidupkan kembali kebudayaan. Nah, ini tujuan Budi Utomo. Nah, apaan perkembangan Budi Utomo pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908, Kongres pertama Budi Utomo diselenggarakan di Yogyakarta. Pada saat itu diadakannya Kongres pertama, Budi Utomo telah memiliki tujuan cabang yang berbeda kota seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo ya. Nah, itu perkembangan Budi Utomo ya. Selanjutnya, nah ini tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Pertama ada Wahidin. Wahidin adalah seorang tokoh pencetus ide lahirnya Budi Utomo ya. Yang kedua ada Dr. Sutomo ya, yang semulanya bernama Subroto kemudian berganti nama Sutomo ya.
Nah, pada waktu belajar di Sophia sekolah dokter, ia sering bertukar pikiran dengan pelajar-pelajar lainnya tentang penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Nah, yang selanjutnya ini ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Ya, ia adalah putra ketua dari Mangunkusumo, seorang priyayi rendahan dalam struktur masyarakat Jawa yang bekerja sebagai guru. Oke, selanjutnya, nah ini yang ketiga ini adalah organisasi Massa Kebangkitan Nasional, ya. Nah, seperti Serikat Dagang Islam (SDI), tokohnya adalah Haji Saman Hudi. Yang kedua, Serikat Islam yang tokohnya Haji Agus Salim, Abdul Muiz, sama Cokroa Minoto, ya. Ini ada Indis Party, ya, yang di dengan tokoh Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, ya, ataupun Dr. Dowes Dekker, ya. Nah, ini ada Perhimpunan Indonesia, ya, yang ditokohi oleh Sultan kesayangan Iwa Kusumantri, Sitanala, dan Muhammad Hatta. Selanjutnya ada Partai Komunis Indonesia yang tokohnya Semaun dan Darsono. Partai Nasional Indonesia yang ditokohi oleh Soekarno, Gatot, Mahfudzpraja, Maskun, dan Supriyadinata. Nah, selanjutnya ada Partai Indonesia Raya dengan tokoh Dr. Sutomo dan Sutarjo. Selanjutnya ada Muhammadiyah yang ditokohi oleh Ahmad Dahlan. Ada NU, Kiai Hasim Asy'ari. Selanjutnya ada Trikoro Darmo Yongjapa dengan tokoh Satiman Wiryo Sanjoyo. Ada Sunardi Kadarman, ya. Yang terakhir Jong Sumatera Bon. Nah, ini dengan tokoh sangat banyak. Ada Muhammad Amir, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Sultan Takdir Alis Jabana dan Johan, ya. Nah, itu adalah organisasi pada masa kebangkitan nasional. Oke, selanjutnya bagian C ini mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan. Poin yang pertama, mewujudkan persatuan Indonesia, ya. Nah, ini ada poin A-nya, perasaan senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Indonesia. Yang bahwasannya ketika kita ketahui perasaan senasib, kondisi yang mendorong perasaan senasib karena faktor keterkaitan terhadap tempat kelahiran, ya. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional. Kalau Sumpah Pemuda merupakan perkumpulan dari pemuda-pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi penegas bagi bangsa Indonesia. Nah, itu adalah penjelasan dari beberapa poin tersebut, ya. Nah, ini ada yang kedua, ada kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, ketika ada pertanyaan, apakah kalian bangga menjadi warga negara Indonesia? Kalian dapat mewujudkan dengan berbagai sikap dan perilaku. Oke, ya. Mungkin
Itu saja yang dapat Bapak berikan, yang dapat Bapak jelaskan. Semoga dapat memahami, dapat menambah pengetahuan kalian. Oke, Bapak akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.